Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang keempat dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Raymond Manopo SE. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Swingli Kungfu SPD MM dengan judul Tips Berdoa. Umat Tuhan, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara-saudara umat Tuhan yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda dapat menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Reza Gerungan Eskom. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih padamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di saat ini, kami akan memulaikan ibadah KKR kami pada malam yang keempat, Happiness with Jesus, yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius, yang bekerja sama dengan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Biarlah dapat berjalan dengan baik. Kami doakan untuk evangelis Reza Gerungan yang menjadi pembicara pada malam ini. Biarlah Engkau berkati dia, curahkan hikmat kepadanya, sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan multimedia yang digunakan dan para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau menjamah mereka, sehingga firman ini dapat berguna dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan saya selalu kami puji dan besarkan. Segala rangkaian ibadah malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam. Tentunya pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penjagaannya. Kita bisa hadir kembali dalam KKR-Net, Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dengan tema Happiness with Jesus atau Bahagia Bersama Yesus.
Pada malam hari ini, saya akan membawakan tips tentang berdoa. Jadi, apa itu doa? Doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia itu berkomunikasi, memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah. Sebagai orang Kristen, berbakti kepada Allah jika ia memuja, mengakui dan memuji, dan mengajukan permohonan kepadanya dalam doa. Dan doa adalah persekutuan dengan Tuhan atau bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mengapa kita harus berdoa? Karena poin yang pertama itu Tuhan menghendaki kita agar kita berdoa. Lukas 18 ayat 1, kita harus berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Seperti yang saya katakan tadi, doa itu adalah sarana komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita juga sebagai manusia dengan sesama kita harus bisa mempertahankan komunikasi kita agar hubungan kita dapat berjalan dengan lancar. Doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada kita, melainkan ini merupakan kehendak dan keinginan Tuhan agar kita berdoa. Jika doa merupakan aturan yang harus dilakukan setiap orang percaya, maka kita pasti berdosa jika kita tidak berdoa. Tapi di sini Tuhan tidak mewajibkan kita untuk berdoa, tapi Tuhan menuntut atau Tuhan mau kita secara inisiatif untuk datang berdoa kepadanya. Hal ini bukan karena soal dosa atau bukan, tapi ini merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Dan juga poin yang berikut adalah karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, setan sedang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Sejak kita menjadi Kristen atau murid Kristus, kita menjadi sasaran atau target utama iblis. Jadi setan ini dia melakukan segala cara agar supaya bisa menghancurkan kita. Itu sebabnya Tuhan sangat menginginkan kita untuk berdoa demi kebaikan kita agar kita terhindar dari jerat iblis ini. Yang berikutnya, karena adanya kebutuhan. Alasan ini bukan yang terutama, namun demikian Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta atau memohon sesuatu kepadanya. Memohon akan kebutuhan kita di dalam doa. Kita tidak harus malu. Kita datang saja kepada Tuhan meminta dalam doa, asalkan permintaan itu bukan untuk kepuasan kita sendiri. Yang harus kita ingat baik-baik adalah ada tidaknya kebutuhan kita harus tetap berdoa. Dan juga berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasihan Allah. Doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupan Allah dan dalam memberkatinya. Tips saya untuk berdoa atau secara pribadi saya memiliki tips yang bisa saya bagikan untuk Anda ialah mencari waktu dan tempat yang baik. Mungkin kita bisa berdoa di mana saja, tapi jika kita mau sesuatu yang private, kita bisa mencari waktu sendiri dan juga tempat yang terbaik untuk kita memanjatkan doa kita secara pribadi. Dan juga kita bisa membuat pengingat. Kadang kita sering lupa untuk berdoa. Kita bisa membuat pengingat seperti pengingat di handphone kita agar di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu, kita dapat menyisihkan waktu untuk berdoa. Dan juga tips yang berikut adalah jangan melulu soal tuntutan. Jangan kita datang berdoa hanya untuk menuntut sesuatu kepada Tuhan. Kita juga harus datang kepada Tuhan ketika kita dalam waktu suasana senang maupun suasana duka. Jangan hanya ketika kita mau sesuatu baru kita datang kepada Tuhan. Pas kita sudah senang, kita mengabaikan lagi akan doa tersebut.
Dan juga kita bisa mengurutkan doa kita. Dalam doa pribadi, kita bisa urutkan doa kita. Yang pertama, memberikan pujian terlebih dahulu. Dan juga setelah pujian, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Setelah kita membuat pengakuan, kita membuat permohonan kepada Tuhan. Setelah permohonan itu, kita memberikan ucapan syukur karena bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Doa siapa yang didengar Tuhan? Tuhan mendengarkan doa orang yang benar. Ketika orang berdoa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis Allah membenarkan orang tersebut. Orang itu terhitung benar karena imannya di dalam Yesus. Jadi kalau kita berdoa, mungkin pertama kita merasa kita tidak benar. Tapi ketika kita meminta ampun dosa kita, kita percaya kepada Tuhan bahwa doa kita akan diterima, maka kita akan dibenarkan secara otomatis oleh Tuhan. Jadi secara posisi atau kedudukan, orang berdosa yang bertobat adalah orang benar atau orang kudus. Dan Tuhan juga mendengarkan orang yang taat kepada firman Allah. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan, ketidaktaatan adalah sikap pemberontakan yang dibenci Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita juga harus taat akan firman-Nya. Karena kita seperti orang yang tidak tahu diri. Kita cuma minta-minta, tapi kita tidak taat akan firman-Nya. Dan di sini juga bilang, tidak ada gunanya kita memanjatkan doa apabila kita tidak patuh kepada firman-Nya. Jadi, kesimpulan yang bisa saya berikan dalam tips saya ini ialah, marilah kita lebih sering lagi berdoa. Mungkin ini adalah tips yang sederhana, tapi ini adalah sekaligus pengingat bagi kita. Karena doa adalah hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Tapi yang kita harus ingat bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Ketika kita susah maupun senang, kita bisa datang berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apapun, dengan senyaman kita. Semoga tips ini dapat membangun kerohanian kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Once I stood in the night with my hands bound, Lord, in
Mari kita berdoa. Bapa kekal yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami bersyukur oleh karena kami merasakan lawatan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kami datang lagi memuji Engkau ya Tuhan, kami datang lagi memuliakan Engkau. Namun kami menyadari kami banyak dosa, kiranya Engkau mau mengampuni kami semua. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan, Bapak Resa Gerungan, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga firman ini menjadi kekuatan dan firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, mendoakan kepada semua anak-anak Tuhan yang dengan senang hati beribadah bersama di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat sorga yang limpah. Baik itu berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani. Mendoakan pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka di dalam melaksanakan aktivitas hari lepas hari. Kuasa sorga Tuhan berikan sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar dapat menjadi berkat. Umat-umat Tuhan yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami teringat kepada anak-anak-Mu yang saat ini punya pergumulan besar dengan kehidupan mereka. Kiranya Engkau datang, membantu mereka, menolong mereka, sehingga ada sukacita di dalam melayani akan Tuhan hari lepas hari. Kami mendoakan secara khusus akan pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan kiranya berkati mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu akan menjadi bagian mereka, dari Bapak Presiden sampai seluruh pemerintahan di pedesaan. Dan kami tetap punya kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau mau beserta dengan kami di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Resa Gerungan Eskom. Menikah dengan Ibu Santi Parman, keluarga Gerungan Parman dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini melayani sebagai Sun Plus Team Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kesetiaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan
yang masih memberikan kita kesempatan untuk berbakti kepadanya pada malam hari ini. Senang sekali bisa dapat berjumpa lagi dengan semua umat-umat Tuhan yang pada malam ini bisa meluangkan waktu bergabung bersama-sama dengan kami pada malam yang keempat kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul khotbah pada malam keempat ini adalah bahagia dalam kesetiaan, khususnya hari Sabat. Kehidupan saat ini semuanya serba cepat. Makanan semuanya serba cepat atau fast food. Berkendara semuanya ingin cepat-cepat. Berkomunikasi bahkan mereka ingin cepat-cepat. Kehidupan berumah tangga pun inginnya cepat-cepat. Akhirnya kematian datang dengan cepat-cepat juga. Akibatnya manusia membutuhkan peristirahatan atau hari istirahat. Di dalam kasih-Nya Allah telah memberikan peristirahatan bagi umat-umat-Nya yang telah diselamatkannya. Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ini berarti bahwa hari Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang Advent, melainkan untuk semua umat manusia. Jadi ingat, kita harus mengingat bahwa hari Sabat itu adalah milik Allah. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali Tuhan telah memberikan kita suatu hari perhentian, di mana hari ke-7 adalah hari yang diberkati dan disucikannya. Kita telah mendengar segala macam argumen yang menentang hari Sabat atau hari ke-7. Kita mendengar segala sesuatu dari Yesus mengubah hari atau yang Paulus lakukan, bahwa para rasul mengganti hari Sabat hari ke-7 dengan hari Minggu untuk menghormati kebangkitan dan seterusnya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa argumen menjadi lebih canggih, mengklaim bahwa Yesus adalah Sabat perhentian kita, dan oleh karena itu kita tidak perlu memelihara hari Sabat atau hari apapun kudus. Jadi dalam tahun-tahun terakhir ini banyak sekali argumen-argumen dari orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa hari Sabat atau waktu kita percaya kepada Yesus, kita sama seperti menyucikan Sabat. Jadi hari Sabat tidak perlu dikuduskan, atau dalam anggapan mereka bahwa semua hari itu adalah kudus. Di sisi lain, beberapa orang Kristen menjadi lebih tertarik pada gagasan istirahat, hari istirahat, dan meskipun mereka berpendapat bahwa hari itu hari Minggu atau bahwa hari tidak masalah, mereka telah mengambil pengertian Alkitabiah tentang istirahat dan mengapa itu penting. Jadi banyak orang Kristen juga di luar sana mengatakan hari sudah tidak penting lagi. Yang penting kita sudah mengenal Yesus, sudah mengerti akan firman Tuhan. Hari Sabat tidak perlu dikuduskan lagi. Hari Sabat adalah milik Allah. Oleh sebab itu, hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan milik satu bangsa atau kelompok tertentu. Jadi Sabat diingatkan lagi bahwa hari Sabat itu untuk manusia dan bukan untuk satu kelompok tertentu. Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-ninjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi hari Sabat diingatkan lagi bahwa itu adalah hari kudus Tuhan. Kita diingatkan untuk menghormati, tidak menjalankan segala urusan kita, bahkan berkata omong kosong. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa hari-hari Sabat harus kita kuduskan. Dan itu adalah pengeringatan antara pencipta dan ciptaan. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, waktu datang pada hari Sabat, kita diingatkan untuk tidak melakukan pekerjaan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Allah menciptakan dunia melalui Kristus. Yesus Kristus terlibat dalam penciptaan dan khususnya penciptaan hari Sabat. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus adalah agen yang aktif yang membuat hari Sabat. Markus 2:28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ayat ini mengatakan bahwa Kristus atau Yesus sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat, dan Dia sendiri yang menciptakan atau menguduskan Sabat itu. Mengapa peristirahatan yang Allah sediakan bukan berupa tempat, ruang, atau benda, melainkan waktu? Kenapa harus waktu? Pertama, karena kalau tempat atau benda dapat dimiliki secara eksklusif, sedangkan waktu adalah milik setiap orang. Kedua, tempat atau benda harus dicari, sedangkan waktu datang dengan sendirinya. Ketiga, tempat atau benda dapat dibinasakan, sedangkan waktu kekal adanya. Dan keempat, manusia dapat menghindari tempat atau benda, sedangkan waktu selalu tiba. Dapatkah kita memastikan manakah hari ketujuh itu? Lukas 23 ayat 54 sampai Lukas 24 ayat 2. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Hari persiapan adalah hari Jumat. Dan hari Sabat atau hari Sabtu, perempuan-perempuan itu, sesuai dengan Lukas katakan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Hari persiapan adalah hari Jumat. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat sesuai dengan hukum Taurat. Hari Minggu atau hari pertama, mereka pergi ke kubur dan mendapati bahwa batu telah terguling. Dalam kamus, hari ketujuh adalah hari Sabtu, adalah hari ketujuh dalam minggu.
Apakah tujuan diadakannya hari Sabat? Pertama, sebagai peringatan antara penciptaan Allah yang sempurna. Kedua, sebagai pengingat Allah sebagai pencipta. Ketiga, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini ayat ini jelas sekali mengatakan kita harus mengingat akan hari Sabat dan kita harus kuduskan hari Sabat itu. Karena Tuhan pun sudah berhenti. Dia berhenti pada hari ke-7 dan dia berkati hari Sabat itu. Diingatkan lagi bahwa baik kita, anak kita, atau orang asing, atau hamba, bahkan hewan pun kita harus berhenti pada hari yang ke-7 atau hari Sabat. Apakah tujuan diadakannya hari Sabat? Untuk menjadi tanda peringatan akan adanya hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, mengingat hari Sabat, karena 6 hari lamanya Tuhan telah berikan kita waktu untuk bekerja, melakukan pekerjaan kita masing-masing. Dan kita dianjurkan atau diajak untuk tidak melakukan segala sesuatu, baik kita sendiri, anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, hamba-hamba kita, laki-laki dan perempuan, bahkan hewan atau orang asing pun diingatkan untuk tidak melakukan sesuatu apapun di hari Sabat. Apakah tujuan diadakannya hari Sabat? Untuk menjadi peringatan, tanda peringatan akan adanya hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi hari Sabat itu adalah peringatan hubungan antara pencipta dan ciptaannya, atau kita umat manusia. Dari semua 10 perintah, hanya yang keempat mulai dengan kata kerja ingat. Gagasan mengingat mengandaikan sejarah, mengandaikan bahwa sesuatu telah terjadi di masa lampau yang perlu kita ingat. Ketika kita mengingat, kita membuat hubungan dengan masa lalu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, menandai garis lurus kembali ke pesan penciptaan itu sendiri. Ketika kita mengingat penciptaan, kita ingat bahwa kita itu diciptakan menurut gambar Allah. Sesuatu yang tidak dikatakan terhadap yang lain yang digambarkan dalam kisah penciptaan. Sudah jelas bahwa sebagai manusia kita secara radikal berbeda dari makhluk yang lain di planet ini. Terlepas dari seberapa banyak DNA yang kita miliki bersama dengan beberapa hewan lain dan berbeda dengan mitologi populer. Kita bukan sekedar kera tingkat lanjut atau versi yang lebih tinggi dari beberapa primata purba. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, kita itu unik di antara semua yang Allah ciptakan di dunia ini. Yeskiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat ini memberikan kita penjelasan bahwa hari-hari Sabat adalah peringatan antara pencipta dan ciptaannya. Karena Tuhan telah menguduskan kita semua. Yeskiel 20 ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jelas sekali di sini diingatkan lagi bahwa kita harus menguduskan hari Sabat sebagai tanda pengingat antara Allah dan umatnya supaya orang lain yang belum mengenal hari Sabat mengetahui bahwa kita mempunyai Allah pencipta manusia. Keluaran 31 ayat 17,
antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti untuk beristirahat. Di ayat ini mengingatkan kita lagi, Tuhan berhenti dan menguduskan hari Sabat itu. Menyadari bahwa Tuhan juga menciptakan dunia, kita mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan. Kita harus berkuasa atas ciptaan. Memiliki kekuasaan bukan berarti mengeksploitasinya. Kita akan memerintah sebagai wakil Allah. Kita harus berinteraksi dengan dunia alami seperti Tuhan inginkan. Memang dosa telah merusak dan mengacaukan segalanya. Tetapi bumi ini masih merupakan ciptaan Tuhan dan tidak ada yang memberi kita hak untuk mengeksploitasinya. Sampai kapankah Sabat itu disucikan? Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi Keluaran 31 ayat 16 sampai 17 ini mengingatkan kita untuk memelihara hari Sabat dan merayakan hari Sabat itu turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara Pencipta dan ciptaannya, dan itu harus diperingati untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya untuk di dunia ini, Sabat itu disucikan atau dikuduskan, melainkan untuk selama-lamanya. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Di sini menjelaskan dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia datang beribadah lalu berdiri membaca Alkitab. Alkitab juga mencatat bahwa murid-murid Yesus pun menyucikan Sabat. Mari kita lihat beberapa contoh murid Yesus yang menyucikan Sabat yang dicatat Alkitab. Rasul Paulus, Kisah 13 ayat 13 sampai 14. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Paulus dan teman-temannya mereka pergi pada hari Sabat ke rumah ibadat dan berdiri di sana untuk mengajar orang-orang yang di sana. Dalam Kisah 17 ayat 1 dan 2, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ini adalah ayat yang lain yang menjelaskan bahwa rasul-rasul pun menyucikan hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut membicarakan tentang bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 18 ayat 4, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 13 ayat 14, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi Paulus dan teman-temannya selalu pergi pada hari Sabat ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Ayat yang lain yang membahas tentang murid-murid menyucikan hari Sabat terdapat di dalam Kisah 11 ayat 26. Di Antioquia itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang Kristen. Hari Sabat Allah
adalah pengingat terus-menerus tentang asal-usul kita, pembebasan kita, takdir kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan yang terpinggirkan. Faktanya, Sabat begitu penting sehingga alih-alih kedatangan kita ke hari Sabat datang kepada kita setiap pekan dan tanpa kecuali, pengingat abadi tentang siapa kita, siapa yang menciptakan kita, apa yang Dia sedang lakukan untuk kita, dan apa yang akhirnya Dia akan lakukan untuk kita ketika Dia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi hari Sabat itu adalah pengingat akan kita. Hari Sabat itu begitu penting sehingga hari Sabat itu tidak pernah tertunda dalam waktu atau dalam pekan. Walaupun kita tidak inginkan hari Sabat, tapi hari Sabat itu Dia datang secara terus-menerus, karena itu adalah hari Sabat, hari perhentian sebagai pengingat antara pencipta dan ciptaannya. Allah yang kudus mengundang manusia yang merupakan partner perjanjiannya untuk mempertimbangkan ritme yang mengatur apa yang benar-benar diperhitungkan, hubungan penyelamatan antara pencipta dan penebus dan ciptaannya yang suka melawan. Setiap pesan dan dengan kekuatan dan wewenang yang datang dari Allah, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma dalam Kristus Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ibrani 12 ayat 2. Sampai kapan hari Sabat disucikan? Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi Sabat itu akan kita sucikan sampai di dunia baru nanti. Dan kita akan berbakti, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Segenap surga memelihara Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu, tidak melakukan apa-apa. Pada hari ini setiap energi jiwa harus terjaga, karena bukankah kita harus bertemu dengan Allah dan dengan Kristus Juru Selamat kita? Kita dapat melihat Dia dengan iman. Dia rindu untuk menyegarkan dan memberkati setiap jiwa. Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 362. Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa surga pun atau malaikat-malaikat pun memelihara Sabat dengan cara yang tidak lesu, bukan seperti kita yang dengan cara yang lesu, melainkan mereka memelihara Sabat itu memelihara Sabat dengan sepenuhnya. Tuntutan Allah bagi hari Sabat adalah lebih besar daripada hari-hari yang lain. Umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan berbakti. Mereka memohon kebaikan lebih daripadanya dibandingkan hari-hari yang lain. Mereka menuntut perhatiannya yang istimewa. Allah tidaklah menunggu hingga Sabat itu lalu, barulah Dia mengabulkan permohonan ini. Pekerjaan surga tidak pernah berhenti dan manusia tidak patut berhenti dari pekerjaan berbuat baik. Sabat itu bukanlah dimaksudkan untuk menjadi suatu waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna. Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan. Pekerjaan mencari nafkah haruslah berhenti. Tidak ada pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan dunia ini yang diizinkan pada hari itu. Tetapi sebagaimana Allah telah berhenti dari pekerjaannya, menjadikan dan berhenti pada hari Sabat, dan memberkati hari itu, begitu pula manusia harus meninggalkan pekerjaan hidup setiap hari dan mengabdikan tiap jam yang suci itu untuk perhentian yang sehat, berbakti dan melakukan perbuatan yang suci. Pekerjaan
Kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuai dengan Taurat, karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari Sabat. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 213. Dalam kutipan ini kita diingatkan lagi bahwa Allah ingin kita melakukan atau membuat suatu pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atau untuk membantu orang lain yang sedang sakit. Dan kita harus melakukan itu agar kehidupan kita di dunia ini bisa sesuai dengan karakter atau prinsip yang Yesus ajarkan. Apakah berkat jika kita memelihara hari Sabat? Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi sesuai dengan Yesaya 58 ayat 13 dan 14, waktu kita tidak melakukan urusan kita pada hari Sabat dan menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, dan menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara kita, urusan kita, dan tidak berkata omong kosong, janji Tuhan adalah kita akan bersenang-senang karena Tuhan, dan kita akan atau Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, dan Dia berjanji akan memberi makan kita dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur kita, sebab Tuhan atau sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara, kalau mulut Tuhan yang mengatakannya itu sudah tentu akan terjadi. Kalau hanya mulut manusia yang mengatakan, belum tentu itu akan terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan, mulut Tuhanlah yang mengatakannya, itu pasti akan Dia genapi. Mengapa ada hari perbaktian lain? Di dalam The Convert Catechism of Catholic Doctrine halaman 50, Peter Gejerman, London, tahun 1934, mengatakan, yang manakah hari Sabat itu? Jawaban buku itu, hari Sabat adalah hari Sabtu adalah hari Sabat. Mengapa kita memelihara hari Minggu dan bukan hari Sabat? Kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu karena Gereja Katolik pada Konsili Laodikia tahun 336 Tarik Masehi telah memindahkan kekudusan hari Sabtu ke hari Minggu. Dalam majalah The Australian Catholic Digest September 1941 halaman 58 mengatakan, sekarang kita sudah mengetahui bahwa hukum hari Minggu dan pemeliharaannya itu bukanlah doktrin yang berasal dari Allah, melainkan adalah hukum yang kita buat sendiri. The Christian Sabbath halaman 16. Untuk lebih 1000 tahun lamanya sebelum munculnya Protestan, Gereja Katolik atas kuasa ilahi telah merubah penyucian dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekuat apapun orang-orang yang di luar sana ingin menggantikan Sabat ke Minggu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirimkan orang-orang yang selalu setia dalam memelihara Sabat untuk menjadi contoh kepada kita sampai saat ini. Galatia 4:16,
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ingatlah pertanyaan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama pada zamannya. Matius 15 ayat 3. Dia bertanya, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Markus 7 ayat 7 dan 8. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi dalam Markus 7 ayat 7 dan 8 ini mengingatkan kita bahwa kita percuma melakukan atau beribadah kepada Tuhan, sedangkan kita melakukan kehendak manusia, di mana orang-orang di luar sana sudah menggantikan Sabat itu ke hari Minggu. Jadi biarlah kita tetap setia memelihara Sabat, karena Sabat itu adalah perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya antara pencipta dan ciptaannya, antara Allah dan umat manusia. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah dan kami puji selalu, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran firman-Mu yang kami telah dengarkan tadi. Biarlah ini boleh berguna dalam kehidupan kami. Kami tetap selalu menyucikan Sabat-Mu yang suci. Karena kami tahu dan yakin di mana hari Sabat adalah waktu di mana Engkau selalu ada, selalu hadir. Dan kami umat manusia ingin tetap berhubung denganmu ya Tuhan, terhubung denganmu ya Tuhan. Bantu kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu, menyucikan Sabat, karena kami tahu Sabat itu akan ada sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang di kala yang kedua, dan kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu, dan kami semua akan menjadi umat-Mu pada waktu Engkau datang di kali yang kedua nanti ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Ketulusan, yang akan disampaikan oleh Ibu Sheila Silinaung SAK. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya, mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.